bagaimana kita bisa memadukan ya adat menjadi kekayaan ilahi untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin ada hal yang mungkin disampaikan pada pemirsa. Baik Ibu, hal yang menarik untuk kita bawa sebagai orang percaya bahwa kita harus meletakkan firman Tuhan atau Injil itu sebagai dasar tertinggi atau hukum tertinggi yang mengatur seluruh dimensi kehidupan kita. Jadi jangan sampai adat istiadat lebih tinggi daripada firman Tuhan. Jadi itu penting sekali bahwa firman Tuhan harus merupakan kebenaran yang lebih tinggi dari kebenaran kultur atau kebenaran budaya, lebih tinggi dari kebenaran yang terbangun dalam keluarga, nilai-nilai yang terbangun. Kita harus meletakkan firman Tuhan sebagai hukum yang lebih tinggi yang mengatur kita. Nah, terkait dengan perayaan kita dalam rangka perayaan Injil. Nah, mari kita kembalikan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pekabar Injil, khusus di tanah Papua, bukan saja Otto dan Geisler, tapi kemudian setelah itu ada generasi selanjutnya, sampai orang-orang dari Maluku, dari Sanger yang juga cukup punya andil masuk ke Papua. Artinya memang ada nilai-nilai kebenaran yang dibawa di sana, tapi jangan sampai kita menonjolkan karya mereka lebih tinggi daripada karya Kristus. Gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu sebagai satu jasa. Saya suka ingat ada lagu dari Wondama itu, ada satu penginjil tua itu. Nah, lagu itu memang baik dan cukup untuk mengingatkan kita. Nah, seringkali orang lebih menonjolkan karya-karya orang tertentu daripada firman Tuhan dikatakan. Misalnya contoh, maaf saya bukan melemahkan, tapi ini nilai-nilai yang luar biasa. Misalnya statement dari ISK ini gitu ya. Barang siapa bekerja dengan jujur dan benar, dia akan melihat tanda heran dari satu kepada tanda heran yang lain. Nah, memang itu nilainya pasti berasal dari firman Allah, gitu kan? Jadi mari kita jadikan itu sebagai sumber, ya bukan akhirnya nanti kita menonjolkan statement itu yang pada akhirnya nanti bukan lagi sebagai satu nilai, akhirnya itu jadi nilai budaya, bukan lagi nilai kebenaran firman. Nah, kami rindukan supaya mari dalam perayaan ulang tahun Injil ke-166 ini, mari kita lebih memposisikan firman atau Injil itu di atas semua nilai-nilai budaya, adat istiadat yang selama ini kita bangun. Walau sekalipun itu lewat tata cara perayaan-perayaan kita pun, mari kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saya pikir itu yang jadi Injil harus memberi terang, harus menerangi semua hal yang ada. Sebab kita percaya firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, segenap jiwa, segenap akal, dan segenap kekuatanmu. Tuhan yang terutama, baru kemudian mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata mengasihi sama manusia itu bagian dari tatanan kehidupan bersama. Baik, pemirsa sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentu ada banyak hal yang perlu dievaluasi kembali. Karena biarkan Injil yang adalah kekuatan Allah itu mengevaluasi seluruh kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yang mungkin pada hari ini kita terjebak juga di dalam tatanan-tatanan tertentu, adat istiadat yang bisa menghalangi Kristus nyata di dalam hidup kita. Kita sudah akan tiba di penghujung acara ini, Pak Pendeta Peter dan juga Pak Nonit. Waktu kita memang sedemikian, tetapi saya percaya percakapan-percakapan yang kita bangun akan terus mengubah mindset dari umat Tuhan yang terhubung dan mendengar siaran ini, sehingga kita benar-benar memposisikan Injil menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam menyoroti, di dalam menginspirasi seluruh keberadaan kita sebagai umat Tuhan, dan tetap kita menghargai adat istiadat yang ada di atas tanah dan negeri ini sebagai pemberian luar biasa dari Tuhan. Pemirsa, kita akan mengakhiri dengan doa, dan nanti Pak Pendeta Non pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri seluruh percakapan dialog kita.
dalam program Cahaya Mansinam pada saat ini. Silakan Pak Pendeta Nonit pimpin kita dalam doa. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, permisa dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa yang berkuasa di surga dan di bumi, Engkau yang memegang kehidupan kami masing-masing. Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, mulai dari pagi. Engkau telah membangunkan dari tempat tidur kami menghirupkan udara segar. Itu bukan oleh karena kuat gagahnya kami, tapi hanya oleh karena anugerah-Mu. Dari terpilih dari ufuk timur terbenamnya di ufuk barat, tapi kemuliaan Allah akan menaungi tiap-tiap kami yang telah hadir hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan orang lain pergi beristirahat, Tuhan tempatkan bagi mereka. Tetapi Engkau telah izinkan kami tahun 2021 kami boleh menginjak. Itu karena kasih-Mu ya Tuhan. Selagi kami ada ini, kami mau melayani Tuhan, provinsi kita masing-masing. Hamba-hamba-Mu yang ada kerja di TVRI Papua Barat ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan lindungi dan Tuhan berikan kesehatan. Tuhan akan membentengi dengan kemuliaan dan kuasa-Mu sehingga keluar masuk-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kita diskusi bersama dialog TVRI Papua ini. Hari ini kita baru pertama kali tampil di sini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Memberkati Ibu BGP Provinsi Papua Barat bersama Pak Pendeta dan juga saya sendiri. Dan juga hamba-hamba-Mu yang ada bersama, duduk bersama, Tuhan memberkati. Saya tidak sebut nama mereka satu persatu. Tetapi Allah mengasihi mereka, Allah yang sama juga memberkati. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya kami mengucap syukur atas diskusi dialog bersama pada saat sore hari ini. Sebentar lagi kami akan hendak pulang ke rumah kita masing-masing. Yang roda 2 dan juga roda 4, jalan kaki sekalipun, Tuhan akan menyertai kami sekalian. Mulai hari ini sampai dengan Yesus akan datang kembali untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Acara dialog ini kami menutup dalam nama Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, yang Allah Tuhan Juru Selamat kami, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai mulai hari ini sampai Engkau akan datang untuk mengangkat gerejanya. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Pemirsa TVRI Papua Barat yang diberkati Tuhan, demikian dialog dalam tema Injil dan adat istiadat. Kiranya melalui percakapan bersama kita saat ini, kita semakin diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah panggilan kita, di tengah masyarakat, dalam adat istiadat kita, dalam budaya yang Tuhan percayakan. Biarlah Injil Yesus Kristus tetap kita nyatakan. Dari program Cahaya Mansinam, saya Pendeta Shirley Parinusa dan juga Pendeta Peter Tauran, Pendeta Nonit Pabol menyampaikan Shalom.